ini, tetapi rohnya saja. Kan pernah ada profesor doktor siapa gitu di negeri kita ini yang berpendapat seperti itu, bahwa kebangkitan nanti di akhirat adalah rohnya saja. Itu mirip keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab. Yang kedua siapa tadi? Yahudi. Sama, ini juga buruk. Apa sifat pertanyaan Yahudi? Apa? Ngetes. Sifat pertanyaan Yahudi kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah ngetes. Benar nggak nih jawaban Muhammad? Itu. Karena Yahudi itu jahil apa alim? Yahudi itu bodoh apa berilmu? Berilmu, tahu dia. Bahkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Yahudi tahu Muhammad itu matanya begini, hidungnya begini, ininya begini, begini ya. Mirip, mereka tahu tentang anak-anaknya. Itu kan dikisahkan dalam Al-Quran. Kama ya'rifu abna'ahu. Yahudi itu mengetahui tentang sifat Rasulullah SAW sama seperti mereka tahu keadaan anak-anaknya. Anak-anak walaupun seseorang, walaupun orang lain nggak tahu, kita sebagai orang tua pasti tahu. Ada tompel di punggungnya, orang nggak ada yang tahu, dia pakai baju terus kan. Nah, kita sebagai orang tua tahu. Nah, begitu kira-kira Yahudi berilmu. Saking berilmunya, Yahudi pernah mengatakan kepada sesama mereka, coba tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Kalau dia jawab, berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diem saja, nggak mau jawab, berarti dia Nabi. Luar biasa ya. Luar biasa. Abdullah bin Salam yang akhirnya masuk Islam itu diawali dengan bertanya, Muhammad, tanda besar pertama apa datangnya hari kiamat? Kan ada 10 tuh. Yang awal apa? Yang pertama apa? Kemudian kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Yang ketiga, hidangan pertama apa yang akan disajikan kepada penduduk surga? Jadi begitu masuk surga, dihidangi makanan apa? Tiga-tiganya dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan jawaban yang mencengangkan Abdullah bin Salam. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya. Cuman Abdullah bin Salam memohon kepada Nabi, tolong rahasiakan dulu, jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang kepada orang-orang Yahudi bahwa aku masuk Islam. Nanti kalau ketemu orang Yahudi, tanyakan kepada mereka siapa diriku. Artinya komentar mereka terhadap saya apa? Setelah itu baru boleh disampaikan. Nah betul, nggak selang lama bertemu dengan orang-orang Yahudi. Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, di mata kalian Abdullah bin Salam itu seperti apa? Disanjung setinggi langit. Wa khairuna wa ibnu khairina. Dia manusia terbaik di antara kami, ayahnya pun seperti itu, kata-kata dan seterusnya. Kata Nabi, bagaimana kalau ternyata dia sekarang sudah masuk Islam? Oh, enggak mungkin. Kami berlindung kepada Allah dari hal itu. Istilah kita naudzubillah min dzalik, gitu ya. Kalau sampai masuk Islam, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian Abdullah bin Salam keluar dan baca syahadat, menyatakan dirinya masuk Islam. Antum tahu komentar Yahudi? Langsung berbalik.
yang tadinya mengatakan huwa khairuna wabnu khairina, langsung terbalik, huwa syarruna wabnu syarrina. Dia manusia terburuk di antara kami, ayahnya pun orang buruk, dia gini, habis dicaci maki. Itulah Yahudi. Jadi sifat Yahudi adalah sifat Yahudi menilai manusia suka-suka dia. Kalau suka disanjung-sanjung, kalau nggak suka dicaci maki. Beda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin itu jujur. Kalau baik ya bilang baik walaupun musuh. Kalau nggak baik dibilang nggak baik walaupun saudara. Ada seseorang perawi hadis yang menjarah ayahnya sendiri. Ibnu Madini, antum tahu siapa Ibnu Madini ya? Salah satu guru dari Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, aku belum pernah merasa kecil, merasa minder di hadapan manusia dalam ilmu hadis, kecuali di hadapan Ibnu Madini. Ibnu Madini pernah ditanya tentang ayahnya. Bagaimana ayahnya? Periwayatannya bisa diambil? Beliau menjawab, nggak bisa, jangan. Jujur, walaupun ayahnya sendiri. Itulah kaum muslimin, itulah ilmu. Beda dengan Yahudi. Ya. Yahudi itu berilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan. Kalau Yahudi Madinah mengamalkan ilmunya, maka mereka semua pasti masuk Islam. Orang tahu kok kalau Rasulullah itu betul-betul Nabi, betul-betul Rasul, ada di kitab mereka. Dan sebelum mereka mendengar bahwa ada Nabi terakhir bernama Muhammad Ahmad dari Mekah, mereka orang-orang Yahudi itu menunggu-nunggu. Ya Allah, percepatlah ya Allah, kapan datangnya Nabi terakhir ya Allah, agar bisa menolong kami melawan itu orang-orang itu. Antum tahu siapa yang ditunjuk oleh Yahudi orang-orang itu? Orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj. Ya. Jadi berselisih, bersaing gitu antara Yahudi dengan orang-orang Ansar. Orang Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir. Jika Nabi terakhir itu datang, ya Allah, mudah-mudahan bisa menolong kami melawan orang-orang itu. Yang ditunjuk orang-orang Ansar. Begitu datang bukannya beriman masuk Islam, sami'na wa ta'na terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, malah tidak mau masuk Islam. Malah pernah mengatakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, saat sebagian mereka ke Mekah, apa? Antum khairum minhum. Ini keterlaluan. Kalian ini, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, di mata kami orang-orang Yahudi lebih baik daripada Muhammad dan teman-temannya itu. Innalillah. Nggak mungkin hatinya bilang seperti itu. Itu cuma mulutnya. Kalau hatinya, tentu hati kan nggak bisa bohong. Hati pasti jujur. Kalau hatinya yang berbicara, tentu akan mengatakan tidak ada manusia sebaik Rasul dan para sahabat. Jujur. Sebagaimana orang-orang Nasara di Romawi, saat hari pertama mereka dikunjungi oleh kaum muslimin, hari pertama mereka ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka melihat Umar, mereka melihat Khalid bin Walid, mereka melihat para sahabat, di mana saat melihat wanita menundukkan pandangan, bicaranya dan seterusnya, mereka bersumpah, wallahi, yang sedang kita lihat sekarang ini jauh lebih baik daripada para Hawari, murid-murid Nabi Isa. Tentu panutan mereka, contoh teladan mereka kan Nasara. Begitu melihat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka berani sumpah,
Para sahabat ini akhlaknya, ketakwaannya, keilmuannya, pergaulannya, muamalahnya jauh lebih baik dari para hawari. Ini jujur. Ya. Yang ketiga baru siapa tadi? Pertanyaan siapa? Ini satu-satunya pertanyaan yang baik. Pertanyaan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Banyak apa sedikit? Pertanyaan sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam banyak apa sedikit? Sedikit. Ya. Ibnu Abbas memuji-muji para sahabat. Walaupun Ibnu Abbas termasuk sahabat, tapi kan kecil. Ya. Saat Rasul wafat, Ibnu Abbas baru berumur 10 tahunan kira-kira. Berarti bersama Nabi itu kan, ya kan tidak bisa dibilang 10 tahun ya kan. Bayi tentu tidak dihitung. Ya, kalau mumayyiz misalnya 7 tahun, 8 tahun, ya berarti cuma 2 tahun. Bersama Nabi SAW sebagai anak kecil yang sudah mumayyiz. Kalau 6 tahun, 5 tahun kan belum mumayyiz. Artinya belum bisa mengambil pelajaran. Belum punya rasa malu, telanjang dan seterusnya kan. Umur 4 tahun, 3 tahun. Nah, Ibn Abbas memuji para sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Hurairah dan seterusnya. Kenapa? 23 tahun bersama Nabi SAW cuman bertanya cuman 12 atau 13. Itu yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun pertanyaan orang-orang Yahudi, pertanyaan Abu Jahal, Abu Lahab tidak diabadikan dalam Al-Quran karena pertanyaan buruk. Kalau toh diabadikan bukan dalam rangka memuji, memberikan pelajaran, tapi dalam rangka mencela. Ya, seperti tadi, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Ada jawabannya? Enggak ada. Jawabannya kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu wabil khusus tentang roh kecuali sedikit. Apa yang antum tahu tentang roh? Kalau tidur, kalau kita sedang tidur, roh kita berada di mana? Di genggaman tangan Allah. Termasuk ketika kita nanti sudah mati. Ketika kita nanti sudah mati, roh kita di mana? Di genggaman tangan Allah. Itu doang kan? Apalagi? Ketika keluar dari jasad kita, ketika lepas dari kerongkongan, kadang-kadang diikuti oleh innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu ketika keluar dari kerongkongan kadang-kadang diikuti oleh pandangan mata. Jadi kalau antum pengen lihat roh nanti, jangan sekarang. Ya, nanti lihat. Ya. Begitu lepas roh itu diikuti oleh pandangan mata. Maka tidak sedikit orang mati dalam keadaan terbelalak. Apakah ini menunjukkan dia orang jahat? Tidak. Abu Salamah seperti itu ketika mati, matanya terbelalak. Lalu Nabi bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu ketika lepas, dicabut oleh Allah, diikuti oleh pandangan mata. Apalagi? Udah. Ya. Jangan ngarang-ngarang. Ada di mana? Kan banyak yang ngarang. Oh, ada di Ketek sebelah kiri, gitu. Oh, ada di Ulu Hati. Ini semuanya ngarang.
Kita tidak diberi ilmu tentang roh kecuali sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Ya. Nah, yang banyak ngarang. Kalau kita mimpi nih ketemu dengan ibu kita yang sudah meninggal, roh sama roh lagi ngobrol tuh. Mana? Wahyunya mana? Hadisnya mana? Ngarang. Gitu. Nah, termasuk kitab yang ngarang dalam masalah roh itu kitab yang diberi judul Ar-Ruh. Tulisan ulama besar, murid besar dari Syekhul Islam. Siapa? Ibnu Qayyim. Itu banyak ngarangnya. Loh, bukankah beliau ahlu sunnah? Betul. Tapi sebelum beliau bertemu dengan Syekhul Islam, beliau sempat menjadi orang sufi. Beliau sempat menjadi orang sufi. Nah, ini ucapan Syekh Albani ya. Bahkan Syekh Albani meragukan kalau kitab Ar-Ruh itu betul-betul tulisan Ibnu Qayyim karena banyak ngarangnya. Beliau membuat dugaan mungkin ini ditulis oleh beliau sebelum beliau rujuk ke manhaj salaf, sebelum beliau bertemu dengan Syekhul Islam. Ya. Banyak di situ. Bahkan roh-roh itu pada keluar dari kuburnya, gitu. Pada ngobrol, ya satu sama lain. Nanti kalau agak siangan adzan subuh udah masuknya, keburu kelihatan orang. Gitu. Ya kayak buku-buku khurafat tahayul. Ya. Maka Syekh Albani meragukan kalau itu ditulis oleh Ibnu Qayyim atau setidaknya ditulis oleh beliau ketika masih sufi. Nah, kembali kepada pertanyaan para sahabat, itu kira-kira cuma 12 atau 13 dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Maksudnya yang diabadikan dalam Al-Quran ya, di luar itu tentu ada. Kan ada di ayat, ada di hadis. Antum boleh hitung sendiri ya. Ayat-ayat yang diawali dengan apa? Ayat-ayat yang diawali dengan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'an syahril haram qitalun fi. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, dan seterusnya. Kira-kira 12 atau 13. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan judi. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid, tentang bulan haram, tentang hilal, ya, dan seterusnya. 23 tahun. Sementara Yahudi boro-boro 23 tahun. Sehari itu ketika turun ayat perintah dari Allah kepada Yahudi lewat Nabi Musa, apa? Idbahu baqaratan, sembelihlah baqarah, sapi atau sapi betina. Sapi betina dengan sapi jantan, murahan mana? Hewan-hewan itu rata-rata yang jantan sama yang betina murahan mana? Murahan yang betina. Lebih gampang yang betina. Ini nggak usah pakai jantan mahal, udah betina aja. Murah sekali. Mungkin keluar rumah jalan berapa meter udah dapat sapi betina. Atau mungkin di dalam rumah mereka sendiri punya sapi betina. Pakai nanya, ya. Yang warnanya apa? Nabi Musa. Ya Nabi Musa karena merasa ditanya oleh kaumnya, mohon kepada Allah yang warnanya apa, dijawab oleh Allah kuning. Ya sudahlah, cari sapi betina warna kuning, masih nanya lagi yang tua apa yang muda, dijawab lagi yang pertengahan, kemudian yang sudah buat kerja atau belum, tasurun nadzirin, dan menyenangkan siapapun yang melihat sapi itu. Akhirnya
hampir-hampir mereka tidak sanggup menemukan sapi itu. Gara-gara pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang haram. Salah satu pertanyaan yang haram dan dosa besar adalah pertanyaan yang ketika pertanyaan itu dijawab oleh wahyu, oleh Allah, menjadi berat. Maka jangan nanya, sudah. Maka Nabi pernah marah, nggak suka ketika ada orang bertanya, ya Rasul, apakah kita pergi haji? Waktu itu berangkat bersama Nabi, berangkat haji. Ya Rasul, apakah kita pergi haji ini tiap tahun? Nabi nggak suka dengan pertanyaan ini, ya, karena kaidahnya ketika kita diperintahkan sesuatu, cukup kita taati perintah itu berapa kali? Berapa kali? Sekali. Sekali. Jangan nanya. Gitu. Kecuali memang sudah ditentukan puasa Ramadan. Ya tentu setiap bulan Ramadan, setahun sekali. Atau sholat 5 waktu. Ya tentu 5 waktu dalam sehari semalam. Nah haji ini nggak ada keterangan. Ya. Pokoknya walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hak bagi Allah dan wajib bagi manusia kaum muslimin pergi haji ketika mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Maka nggak usah nanya. Berapa kali? Sekali. Karena kaidah mengatakan bahwa ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, cukup perintah itu dilaksanakan sekali. Kecuali tadi ada penjelasan lebih lanjut berulang-ulang seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan seterusnya. Kalau tidak ada maka cukup sekali. Beda dengan larangan. Ketika Allah dan Rasulnya melarang kita sesuatu, maka larangan itu harus kita jauhi. Berapa kali? Berapa kali? Selama-lamanya sampai kita mati. Kalau larangan seperti itu. Sekali Allah dan Rasulnya melarang kita berjudi, maka sampai kita mati tidak boleh mendekati judi. Sampai kita mati tidak boleh mendekati zina, mabuk, membunuh dan seterusnya. Ya. Nah, ini dia. Pertanyaan, salah satu pertanyaan yang haram. Apa? Yang jika pertanyaan kita dijawab itu jadi berat. Seperti Al-Baqarah tadi, sapi betina tadi. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu lupa. Ya Allah, Engkau perintahkan sholat. Sholatnya apa aja, berapa rakaat? Lalu, oh iya ya, lupa ya. Nah, ini subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Apa mungkin begitu? Apa mungkin begitu? Ya nggak mungkin. Ya, maka kita dengan Allah itu jangan seperti kita dengan guru, dengan dosen, dengan ulama. Guru, dosen, ulama bisa lupa. Oh iya ya, belum saya jelaskan ya. Oh iya, mestinya saya terangkan dulu ya. Ya, sini saya terangkan. Nah, itulah manusia. Allah nggak mungkin. Maka jangan pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa Engkau tidak jelaskan sih ya Allah? Engkau turun seperti apa, tanganmu seperti apa, biar jelas, biar gamblang. Ini pertanyaan haram. Ya. Kenapa Engkau tidak dijelaskan ya Allah? Kenapa tidak begini-begini? Haram. Ya. Sebetulnya manfaatnya apa sih ya Allah mencium hajar aswad itu? Sebetulnya urgensinya apa sih ya Allah melempar jumrah itu? Puluhan juta uang dikeluarkan sampai sana cuman mencium hajar aswad, melempar jumrah, tawaf, sa'i. Apa enggak lebih baik uang puluhan juta itu untuk menyantuni fakir miskin yang kelaparan? Ya. Ini namanya merasa lebih pintar dari Allah, lebih hebat dari Allah.
dosa bahkan kufur. Allah yang paling tahu mana yang harus didahulukan. Gitu. Maka ada seorang alim ditanya tentang jihad. Ditanya tentang jihad. Kenapa jihad yang hikmahnya luar biasa? Antum tahu dengan jihad kaum muslimin jadi apa? Para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in dengan jihad kaum muslimin jadi apa? Jadi jutawan, jadi miliarder, jadi gubernur, ya. Gubernur Mesir, gubernur Syam, gubernur Irak, gubernur Yaman. Itu diawali dari apa? Jihad. Kalau nggak ada jihad, mana mungkin? Bagaimana seorang Amr bin As menjadi gubernur Mesir? Bagaimana Muawiyah menjadi gubernur Syam? Yang sekarang berapa negara itu Syam? Ada Palestina, ada Damaskus, ada Lebanon. Itu satu negara dulu, satu provinsi bukan satu negara. Sekarang beberapa negara, dulu satu provinsi. Gubernurnya siapa? Muawiyah. Diawali dari apa? Jihad luar biasa, ya, mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Kalau menang, ya kan? Kalau menang, kalau kalah mati, mendapatkan yang jauh lebih luar biasa jutaan kali lipat. Apa? Surga. Loh, apa yang ditakuti ini? Menang dapat dunia luar biasa, mati surga. Apa yang ditakuti dari jihad? Kalau kaum muslimin sampai tidak mau jihad, benci kepada jihad, keterlaluan. Maka yang takut terhadap jihad siapa? Yang takut terhadap jihad siapa? Kata-kata jihad itu mereka gemetar mendengar kata-kata jihad siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tahu tentang jihad, mereka gemetar, ketakutan luar biasa. Maka berbagai macam cara mereka lakukan supaya kata jihad ini hilang dari kamusnya kaum muslimin. Nah, dibikinlah hadis-hadis palsu oleh mereka yang pura-pura masuk Islam. Roja'na minal jihadil akbar, roja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Katanya Nabi sepulang dari perang Badar atau perang Uhud mengatakan, wahai para sahabat, kita baru saja pulang dari perang kecil, kita akan menuju perang besar. Para sahabat kaget, perang segitu dahsyat, 313 kita melawan 1000 orang lebih, alhamdulillah menang. Dibilang oleh Nabi perang kecil. Lalu perang yang besar seperti apa ya Rasul? Nabi menjawab, katanya jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu, itu jauh lebih besar. Ini kadzab, ini dusta atas nama Nabi SAW. Gak ada Nabi pernah bersabda seperti itu. Melawan hawa nafsu lebih besar daripada mempertaruhkan nyawa di medan perang. Ini logika dari mana? Ya, ketika orang berangkat perang, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan status sosialnya, rumahnya yang megah, tanahnya yang banyak. Itu sudah bisa memerangi hawa nafsu apa belum? Ya sudah, itu hawa nafsu. Kalau dia tidak bisa memerangi hawa nafsu, nggak akan berangkat. Nggak akan berangkat. Tentu akan di rumah senang-senang bersama anak istri. Kan? Ini hadis bertentangan dengan nakal dan akal. Dan jelas bikinan orang kafir untuk melemahkan kaum muslimin supaya tidak berjihad. Nah, jihad yang luar biasa ini disayangkan oleh sebagian kaum muslimin. Kenapa tidak masuk ke rukun Islam? Mestinya rukun Islam itu ada jihadnya. Walaupun mungkin rukun Islam yang ke-6 misalnya, atau haji ganti jihad dah. Itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, jihad. Atau haji plus jihad. Apa jawab para imam? Allah lebih tahu. Gitu, Allah lebih tahu. Allah yang paling tahu, bukan kita. Ya. Kenapa jihad tidak dimasukkan ke rukun Islam? Jadi
Jangan pernah bertanya kepada Allah. Ya. Berdoalah, memohon kepada Allah, minta. Jangan pernah bertanya, ya Allah, salah saya apa ya Allah ya? Sholat sudah, puasa sudah, nutup aurat sudah, melihara jenggot sudah, kenapa dagang nggak laris-laris ya Allah, salah apa saya? Nggak akan terjawab, nggak akan terjawab. Karena kita mau diapakan oleh Allah terserah Allah. Masih mending kita punya 2 kaki, 2 tangan, 10 jari dan seterusnya. Berapa banyak saudara-saudara kita tanpa tangan, tanpa kaki, bahkan buntung semua. Terserah Allah. Dan wajib bagi yang bersangkutan sabar. Walaupun dia salah, nggak salah apa-apa. Lahir sudah tanpa kaki, tanpa tangan. Menderita sekali tentunya. Wajibkah sabar? Wajibkah terima? Wajib. Apalagi ajaran. Tidak boleh bertanya tentang ajaran karena Allah Maha tahu. Nah, puncaknya yang kita tidak boleh bertanya adalah tentang diri Allah itu sendiri. Ya. Ya Allah, sebetulnya Engkau ini ada di mana? Ya Allah, sebetulnya apa yang Engkau benci dan apa yang Engkau cintai? Ya Allah, sebetulnya apa yang Engkau maui terhadap diriku? Ya Allah, nah, ini kan nggak boleh, ya. Nah, paling besar, paling haram adalah tentang wajah Allah, tangan Allah dan seterusnya. Ini dosa besar. Oleh karena itu, kita terhadap Allah adalah harus pasif. Kita menunggu. Apa kata Allah tentang dirinya? Sami'na wa ata'na. Apa kata Allah tentang dirinya? Kita yakini seyakin-yakinnya. Datang wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Sami'na wa ata'na. Kita yakini seyakin-yakinnya. Datang wahyu dari Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Was samawati matwiyatun biyaminih. Datang wahyu dari Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa aku kelak akan menggulung langit dengan tangan kananku. Sami'na wa ata'na, dan begitu seterusnya. Jadi bukan atas pertanyaan manusia, gitu ya. Berbeda dengan khamar. Kenapa turun ayat akhirnya tentang khamar? Diawali dari pertanyaan itu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan judi. Jawablah bahwa dalam khamr dan judi manfaatnya ada, isemnya ada. Tapi isem bukan dosa ya. Sebab kalau dosa minum khamr haram. Waktu itu belum haram. Isem yang dimaksud di sini adalah keburukan. Jadi ada kebaikannya, ada keburukannya. Ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ayat pertama, ayat kedua dan ketiga belum turun. Setelah turun ayat pertama ini, masih bolehkah minum khamr? Masih. Siapa? Orang-orang yang kurang berfikir, orang-orang yang kurang baik. Adapun orang-orang yang berfikir yang baik nggak mau. Orang mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Ya. Maka hari ini kalau ada orang yang bijak, walaupun halal dia nggak mau. Walaupun halal tapi memudaratkan badannya, dia nggak mau. Ada makanan-makanan tertentu ya kan, yang memudaratkan badan, padahal Allah tidak mengharamkan.
Jadi seluruh sifat Allah tidak boleh ditanya. Jadi kita harus diam, menunggu informasi dari Allah, wahyu. Aku begini, aku begini, aku begini. Seaneh apapun, sami'na wa ta'ala. Aku akan menampakkan betisku nanti di akhirat. Ini kan aneh. Aku tertawa melihat dua orang yang saling bunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya akan masuk surga. Aneh kan? Melihat orang bunuh-bunuhan tertawa. Itulah Allah Rabbul Alamin. Seaneh apapun, kalau itu wahyu dalam Al-Quran, sami'na wa ta'ana. Jadi Allah betul-betul tertawa. Jangan dibahas tertawa itu apa. Semua orang tahu tertawa itu apa. Yang tidak boleh, oh tertawanya seperti kita, itu haram. Oh tertawanya terbahak, haram. Oh senyum doang, haram. Oh terkekeh-kekeh, haram. Cukup tertawa, titik. Dan gak ada orang yang tidak tahu tertawa apa. Dan gak ada satupun sahabat bertanya, ya Rasul, maksud Allah tertawa itu apa ya? Ya Rasul, maksud Allah menampakkan betisnya itu apa ya? Ya Rasul, maksud Allah punya mata dua itu apa ya? Ya Rasul, maksud Allah turun ke langit dunia apa ya? Nggak ada. Tentu para sahabat sama dengan Nabi memahami apa itu turun, apa itu wajah, apa itu tangan, apa itu tertawa, apa itu senang, apa itu marah. Maka para sahabat satupun tidak bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena mereka tahu tertawa itu apa, wajah itu apa, tangan itu apa, menggenggam itu apa. Yang para sahabat termasuk Nabi tidak tahu adalah tangan Allah sebesar apa, warnanya apa, ya kan? Tertawanya Allah seperti apa. Gitu. Adapun tertawa jangan bilang wallahu alam. Maksud tertawa di sini wallahu alam, nggak ada. Tertawa kok wallahu alam. Wajah kok wallahu alam. Wajahnya seperti apa? Itu wallahu alam. Tertawanya seperti apa? Terbahak-bahak apa senyum doang? Itu yang wallahu alam. Adapun tertawa bukan wallahu alam. Turun bukan wallahu alam. Ya. Insyaallah antum tahu dua orang yang berbunuh-bunuhan yang akhirnya dua-duanya masuk surga. Ya. Ini berbeda dengan sabda Nabi, idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim saling berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, saling membunuh, maka baik yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ini beda lagi. Ini beda lagi. Yang ini muslim dan kafir. Yang dua-duanya akhirnya masuk surga, yang satu muslim, yang satu kafir. Di mana? Di medan jihad. Dan itu banyak terjadi di perang Badar, perang Uhud, perang Azab dan seterusnya. Satu muslim, satu kafir dengan pedang senjata mereka masing-masing dalam medan jihad. Yang muslim kalah, yang muslim terbunuh. Insya Allah mati syahid, surga. Yang kafir di kemudian hari, masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia ikut jihad pula. Khalid bin Walid misalnya, Amr bin As misalnya, kan begitu. Berapa kali Amr bin As dan Khalid bin Walid berperang melawan pasukan muslim, gitu ya. Nah setelah masuk Islam kemudian jihad. Nah ketika jihad itu dia syahid pula, masuk surga. Nah dua-duanya akhirnya masuk surga. Ketika mereka berdua saling membunuh dalam medan jihad itu, yang satu muslim yang satu kafir, nggak ada satupun yang tahu kalau dua-duanya akan bertemu di surga. Rasul nggak tahu, Jibril nggak tahu, Mikail nggak tahu, nggak ada yang tahu. Hanya Allah satu-satunya yang tahu. Detik itu Allah tertawa. Karena tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Akhir segala sesuatu diketahui oleh Allah. Disitulah Allah tertawa. Ya.
Setiap pertanyaan, dan pertanyaan itu menyangkut agama, dan sangat dimungkinkan para sahabat bertanya, tapi para sahabat nggak ada yang bertanya. Disinilah haram. Ya, mungkinkah para sahabat bertanya, ya Rasul, apa hikmah melempar jumroh? Kan mungkin sekali kan, orang Rasul dan para sahabat melempar jumroh. Tapi tidak ada satupun sahabat yang bertanya, apa hikmah melempar jumroh? Oleh karena itu haram bagi kita nanya. Gitu ya. Masuk dalam kaidah umum, lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau pertanyaan itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali bertanya. Gak ada sahabat bertanya. Hikmah sholat qashar misalnya. Ya Rasul, kita kan gak ngapa-ngapain di Mekah nih. Cuman nunggu jadwal pulang saja 10 hari, 19 hari ya. 10 hari ketika Fathul Mekah, 19 hari ketika Haji Wada. Kenapa duhur 2 rakaat? Kenapa asar 2 rakaat? Kenapa isya 2 rakaat? Habis itu kita juga ngapa-ngapain, kenapa nggak 4 sekalian? Nggak ada sahabat yang bertanya seperti itu. Maka kita juga haram bertanya seperti itu sekaligus, apalagi sekaligus jawaban. Sebagian saudara-saudara kita bukan nanya lagi, langsung jawab. Ya kita kan nggak ngapa-ngapain. Kita di Surabaya ini kan nggak ngapa-ngapain, cuman di hotel nunggu jadwal pulang. Ngapain di qashar? Nah, itu malah sekalian jawab. Itu betapa buruknya. Nanya aja nggak boleh. Ya. Agama Islam ini sudah jadi, sudah sempurna ketika Nabi wafat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Beberapa hari sebelum Nabi wafat turun ayat itu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam ini. Maka sudah sempurna. Namanya sempurna berarti tidak boleh ditambah. Kalau boleh ditambah ya nggak sempurna lagi. Ada satu bangunan sudah sempurna. Para ahli dalam bidang keindahan, dalam bidang kekuatan mengatakan sempurna. Tiba-tiba antum dengan beraninya menambah ini, hilang kesempurnaannya. Apalagi ini Islam dari Allah. Maka ketika kita berani menambahnya, berarti tidak sempurna Islam itu di diri kita. Ya. Oleh karena itu para imam itu takut menjawab pertanyaan yang belum pernah ada. Siapa? Masih ingat? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik. Terkenal ini. Jadi waktu itu ini sahabat sudah habis. Bahkan tabi'in sudah banyak yang meninggal. Imam Malik kan atba'ut tabi'in. Di majelis beliau tiba-tiba ada yang bertanya, ya Syekh, kaifal istiwa? Ya Syekh, kan banyak ayat, ada 7 ayat, beberapa puluh hadis mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, Allah bersemayam di atas arsy, Allah bersemayam di atas arsy. Cara Allah bersemayam di atas arsy itu seperti apa ya Syekh? Kaget Imam Malik. Kaget, belum pernah ada yang bertanya seperti itu seumur-umur. Ya, dari mulai turunnya ayat itu ketika Nabi masih hidup sampai zaman Imam Malik belum ada yang bertanya seperti itu kecuali orang itu. Maka diriwayatkan Imam Malik terdiam cukup lama, menunduk. Bahkan ada yang mengatakan sampai keluar keringat. Gitu, karena nggak nyangka ada pertanyaan seperti itu. Setelah diam cukup lama, rupanya Allah memberikan hidayah kepada beliau untuk memberikan jawaban. Dan jawaban itu tidak ada satupun ulama yang mengkritik. Kenapa beliau jawab begitu? Nggak ada. Sampai hari ini.
Kan jawaban beliau itu terkenal sedunia. Ya. Nggak ada satupun ulama yang mengkritik jawaban Imam Malik. Setelah diam cukup lama, Imam Malik mulai menjawab. Apa yang itu masih ingat? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa, Allah bersemayam di atas arsy, maklum. Apa maklum? Semua orang tahu, masyhur, ma'ruf. Orang 7 ayat, puluhan hadis, terutama para pelajar yang baca ayat, baca hadis tentu tahu, maklum. Ya kan? Bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Dan tidak perlu dibahas bersemayamnya seperti apa. Gitu. Yang kedua, wal imanu bihi wajibun. Dan mengimani bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy wajib. Wajib. Ya. Wal kaifiyatu majhulun. Sementara cara Allah bersemayam di atas arsy majhul. Apa majhul? Majhul lawan kata maklum. Maklum semua orang tahu, majhul nggak ada yang tahu. Jangankan kita, Rasulullah aja nggak tahu. Kalau Rasul tahu tentu akan dijelaskan. Karena Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan ilmu. Yang beliau tahu sudah beliau sampaikan semua. Yang ingat-ingat, yang lupa-lupa. Adapun menyampaikan sudah. Belum ada ilmu dari Allah yang belum disampaikan oleh Nabi SAW. Disembunyikan sendiri oleh beliau nggak ada. Sudah disampaikan, walaupun ke 1 orang, 2 orang, walaupun secara bisik-bisik. Hudzaifah kan dibisiki sesuatu oleh Nabi. Wal kaifiyatu majhulun. Adapun bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy majhul, nggak ada yang tahu. Was-su'alu anha bid'ah. Bertanya bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy adalah pertanyaan bid'ah. Ini dia. Ini dia ucapan Imam Malik yang mengatakan bahwa ada pertanyaan bid'ah. Ini pertanyaan bid'ah. Fa akhriju hadzal mubtadi. Tolong keluarkan ahli bid'ah ini dari majelisku. Diusir. Diusir, dikeluarkan. Dan setelah beliau mengusir ahli bid'ah ini, beliau semakin besar, ahli bid'ah ini semakin kecil. Ya. Oleh karena itu jangan gegabah. Ya. Sok-sokan ikut Imam Malik. Ya. Ada orang awam bertanya kepada seorang ustadz, ya ustadz, bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy? Usir nih, usir. Tentu tidak. Ya. Kecuali dia sebesar Imam Malik. Masyarakat hari itu masyarakat seperti Imam Malik, kan sunnah luar biasa. Maka ada coba-coba melakukan bid'ah langsung dikecilkan. Hari ini kebalik. Hari ini masyarakat di negeri kita masyarakat sunnah apa masyarakat bid'ah? Masyarakat bid'ah. Yang sunnah itu yang dikucilkan, yang minoritas, yang sedikit. Maka tidak serta-merta, karena Imam Malik bukan Nabi, ya kan? Kecuali Nabi SAW. Apapun yang terjadi, beliau ditiru, dicontoh. Ya, Imam Malik tidak. Beliau pantas melakukan hal itu. Ya. Dari pelajaran ini sampai kepada yang lain. Jika ada pertanyaan, bagaimana tangan Allah, bagaimana betis Allah, bagaimana jari-jari Allah, sama. Bid'ah, tidak boleh, haram, dan tidak mungkin terjawab. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.